Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa'idhna min shururi anfusina. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam bi tahiyyatis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah i'tikaf yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bahwa malam ini kita sudah sampai di malam yang ke-23 di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan segala kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sampai akhir Ramadan, dan insyaallah Allah pertemukan kita semua dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan tahun ini salah satu Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Salat dan salam senantiasa kita sampaikan selalu kepada teladan dan pemimpin kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah Ramadan, momentum peningkatan ruhiyah untuk menggapai takwa. Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi di dalam ayat ini jelas gamblang Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa tujuan akhir dari ibadah saum kita di bulan suci Ramadan dan juga ibadah-ibadah lain yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat ke-18. Saya yakin kita juga semua sudah sering mendengar ayat ini, bahkan sebagian kita sudah menghafalnya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, maksudnya untuk akhiratnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengulang dua kali kata tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ya, jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh di bulan Ramadan ini banyak pelajaran yang berharga yang bisa kita petik. Bahkan terlalu banyak. Saya kira pengalaman kita 23 hari di bulan suci Ramadan, bahkan boleh jadi selama 23 hari kita mendengarkan tausiah dari para asatidzah di masjid atau mushola tempat kita tinggal. Begitu banyak pelajaran yang kita dapatkan terkait dengan Ramadan. Ya. Bahkan seakan-akan pelajaran tersebut itu sulit didapat titik ujungnya. Mengapa demikian? Karena sebutan Ramadan juga banyak, dan setiap kali disebut Ramadan punya nama sebutan, dan setiap itu pula ada pelajarannya.
Ramadan syahrul maghfirah, panjang lagi penjelasan tentang maghfirah. Ramadan syahrul sabar, panjang lagi penjelasan tentang sabar. Ya, Ramadan juga syahrul syukur, ya bulan kita bersyukur. Ramadan syahrul muasah, bulan kepedulian gitu ya. Ya, Ramadan bulan untuk berbagi, banyak betul. Itu pelajaran yang memang bisa kita ambil yang luar biasa. Tidak kita dapat di titik ujungnya. Nah, akan tetapi pelajaran yang paling besar itu adalah pelajaran tentang takwa. Ya. Oleh karenanya hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan setiap amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu bertujuan untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, oleh karenanya momentum Ramadan dengan ibadah puasanya adalah kesempatan emas bagi kita untuk memperbaiki diri. Apalagi bagi orang yang merasa berdosa di hadapan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila dosa-dosa kita tidak diampuni, tentu akan membuahkan penyesalan, kesedihan, bahkan rasa takut kelak di hari pembalasan. Dan ini sangat beralasan, apalagi kita selama 1 tahun terakhir ini sudah mengalami pandemi COVID-19 dan sampai hari ini masih berlanjut, sampai hari ini masih berlangsung. Bahkan diduga ada second wave, gelombang kedua, bahkan ada varian yang baru. Makanya hari ini pun peserta i'tikaf di beberapa masjid yang diadakan dibatasi. Saya di depan rumah saya ada masjid i'tikaf juga, hanya beberapa langkah dari rumah. Masjidnya 3 lantai, jadi antum masih kalah 1 lantai lagi. Ya, masjid depan rumah saya 3 lantai, dan mohon maaf, masjid saya pakai lift. Jadi buat bapak ibu yang sudah sepuh, naiknya pakai lift. Tapi hari ini dibatasi 50. Kalau nggak dibatasi ratusan. Dan ternyata sudah dibatasi 50 saja, overload juga, 70 juga. Ya. Nah, saya daftar jadi peserta. Ya. Walaupun kabur-kaburan gitu ya. Nah, jadi peserta i'tikaf kita, ya ini buktinya sekarang ada di JGC gitu ya. Tapi terdata apa? Iftar dan sahurnya di masjid. Padahal nggak juga. Tadi iftarnya di Jakarta gitu kan. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih pandemi. Ya. Dan berapa banyak orang yang sakit, beberapa banyak orang yang wafat. Ini kan sebetulnya pelajaran juga bagi kita. Bahwa pandemi ini mengingatkan kita kepada kematian. Begitu dekatnya kita dengan kematian. Dan kalau begitu dekatnya dengan kematian, berarti apa? Yang kita harapkan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, mencabut nyawa kita, Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa dan segala kesalahan kita. Ramadan ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki diri. Oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis. Ya, hadisnya itu sebetulnya bersambung, dia berangkai. Tapi kadangkala para asatidzah itu suka memenggal-menggal ya. Ya, untuk keperluan puasa yang keluar, untuk keperluan salat malam yang keluar, untuk salat malam di Lailatul Qadar, salat malamnya gitu ya. Jadi bunyi hadisnya kan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama fi Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dia salat malam di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula ketika dia salat malam di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosanya di masa-masa yang lalu. Ini kan janji Nabi alaihi salatu wassalam, janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, janji seorang nabi. Nabi itu nggak pernah dusta. Cuma apa yang terjadi, umat kita nggak begitu ternyata. Yang puasanya banyak yang main-main, puasa tapi marah juga,
Dengki juga, hasad juga, bohong juga, dusta juga kan. Begitu ya ibu-ibu sekalian ya. Makanya kemarin ada anekdot, ada di postingan ya. Ada seorang jamaah perempuan nanya sama Ustadz, Ustadz, kalau suami siang hari bilang I love you, batal nggak puasanya? Kata Ustadznya batal, karena suaminya bohong. Nah gitu. Ya, ini ada postingan saja gitu ya. Saya hanya meneruskan begitu kan. Tapi mudah-mudahan sih nggak bohong gitu ya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu pula salat malam. Ya tuh perhatikanlah. Sekarang sudah 10 hari yang terakhir, berapa banyak orang yang masih bertahan melakukan tarawih? Oke, di masjid karena masih pandemi, di rumah lah minimal. Ya, karena fikih kita kan masih seperti itu ya. Jadi terus terang nih. Jadi kalau jamaah hari ini sedikit, kita juga jangan merasa lebih baik dari yang tidak hadir. Kenapa? Karena kondisinya darurat. Ya, saya punya teman, punya guru, punya sahabat, ya, doktor dalam bidang syariah, sampai sekarang sholatnya masih di rumah. Padahal S1-nya syariah, S2-nya syariah, S3-nya syariah. Berarti ini kan faham syariah. Tapi sampai sekarang fikihnya beliau masih sholat di rumah. Ya, saya kira tentu kita tidak lebih pintar dari beliau ya. Hafizahullah, semoga Allah senantiasa menjaganya. Nah, jadi itu. Nah ini kaum muslimin rahimakumullah. Akan tetapi sholat malamnya ditegakkan nggak? Ini udah nggak ke masjid, di rumah juga nggak sholat kan gitu kan? Padahal janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, ya, man qama Ramadhana imanan wahtisaban, Nabi janji, Nabi katakan, Nabi sebutkan, Allah akan ampuni dosa-dosanya di masa yang lampau. Apalagi kalau dia sholat di malam Lailatul Qadar. Saya sih nggak punya feeling apa-apa. Cuma saya duga-duga jangan-jangan malam ini gitu ya. Allahu a'lam. Kan boleh aja ya. Boleh aja menduga. Tapi saya nggak mau bilang feeling, jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan gitu ya. Jadi kan ya, karena kan apa? Lailatul Qadar itu berubah-ubah. Kita baca hadisnya di malam 27 ya. Tapi dia kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja meletakkannya di malam ganjil selain malam ke-27. Ya. Jangan-jangan ya. Makanya antum yang hari ini i'tikaf ya, jadi tetap standby gitu ya, jaga-jaga gitu ya. Baik, itu hadirin sekalian, hadisnya hadis sahih ya, sama Ramadan dan seterusnya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari nomor 38 ya, hadis 1910 dan juga 1802. Nah, oleh karena itu sebagai seorang mukmin kita kan tidak akan melewatkan kesempatan emas ini. Sebab apa? Dunia seisinya tuh nggak ada bandingannya dibandingkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita sudah pernah mendengar riwayat ya, bahwa dunia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak lebih mulia daripada sayap nyamuk. Itulah dunia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dunia yang hari ini antum banggakan, dunia yang hari ini antum eluk-elukan, antum yang berlomba-lomba untuk mencari di sisi Allah itu nggak ada apa-apanya. Ya. Nggak ada apa-apanya. Saya kemarin ngobrol dengan salah seorang pengusaha. Dia cerita, Ustadz, kalau kita kaji tentang angkasa raya ini luar biasa ya Ustadz, kata beliau nih. Ya, kenapa Pak? Saya bilang, iya, kita ini kan tinggal di satu galaksi ya. Bumi kan planet ya, banyak planet lagi selain bumi. Nah itu kan masih berada dalam satu galaksi. Nah sekarang berapa banyak galaksi di alam semesta ini? Ya, Masya Allah kan? Ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita tinggal di bumi, dan itulah yang kita sebut dengan dunia kita, yang sekecil itu kan? Ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh jadi kalau dibandingkan dengan planet-planet lainnya, mungkin bumi itu invisible, udah nggak kelihatan, bagaikan butiran pasir di jagat semesta. Nah itulah yang kita sombongkan hari ini, percuma. Nah makanya ampunan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang mukmin itu jauh lebih besar dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Nah inilah kenikmatan hakiki dan inilah kebahagiaan yang sejati. Nah oleh karena itu dengan puasa seorang hamba akan berjuang menjadi sosok yang bertakwa, dan dengan ketakwaan itulah seorang manusia akan menjadi mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam.
Saudaraku rahimakumullah, bulan Ramadan itu adalah merupakan syahrul ruhi wal iman. Jadi dia adalah bulan ruhiyah karena dia mengandung nilai-nilai ruhiyah dan keimanan. Kenapa? Karena isinya di bulan suci Ramadan itu ibadah. Dari mulai ibadah puasa, salat malam, baca Quran, infak sedekah, i'tikaf, itu Masya Allah. Makanya di bulan suci Ramadan itu kathafatun nasyat, padat aktivitasnya. Percayalah. Nih antum setelah taklim saya nih, saya kira antum baca Quran. Baca Quran setengah juz, 1 juz, batal wudu, baca Quran lagi. Atau sholat sunnah, 2 rakaat. Biasanya dopingnya udah ditaruh di depan tuh, botolnya gede-gede. Ada yang 1 botol susu semua, macam-macam tuh. Gitu ya. Ini kathafatun nasyat. Kenapa? Jadi di bulan suci Ramadan nilai-nilai ruhiyah itu luar biasa. Dari mulai tadi puasanya, tarawehnya, baca Qur'annya, dan juga berbagai macam ibadah lainnya, zikir, istighfar, doanya, Masya Allah. Nah, semua ini adalah melatih dan membina umat Islam untuk meningkatkan ruhiyah, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, dan hadis ini sahih menurut Syekh Syu'aib Al-Arnaud rahimahullahu taala. Apa bunyi hadisnya? Atakum Ramadan syahrun mubarakun. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Dalam redaksi lain, iftaradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin fihi lailatun min khairin min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Apa kata Nabi? Atakum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Yang dia memiliki keistimewaan syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Wah, kita udah tahu betul dah Ramadan itu bulan berkah. Bulan berkah. Di mana-mana orang dapat kebaikan dari bulan ini. Di mana-mana orang dapat kebaikan dari bulan ini. Dengan puasa kita sehat, bahkan rezeki kita bertambah. Kan hanya di bulan suci Ramadan kita punya THR kan, gaji ke-13 ya. Iya Pak, betul ya? Apalagi nanti 2030 itu konon Ramadannya 2 kali dalam 1 tahun. Nah, siap-siap aja antum yang punya perusahaan nyiapin 2 kali THR di tahun 2030. Mudah-mudahan itu dengan catatan kalau belum kiamat. Jadi Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah wajibkan ibadah saum di dalamnya. Hanya Ramadan satu-satunya bulan yang Allah wajibkan ibadah puasa di dalamnya. Enggak ada. Allah ciptakan bulan dalam setahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 bulannya itu bulan mulia, bulan haram. Tapi satu-satunya bulan yang Allah Azza wa Jalla wajibkan ibadah saum bagi umat Islam hanya Ramadan. Tapi puasa wajib ada enggak selain Ramadan? Ada puasa kafarat ya, puasa qada, puasa nazar ya. Tapi bulan yang hanya Allah Azza wa Jalla wajibkan ibadah saum di dalamnya Ramadan. Yang lainnya itu puasa sunnah. Arafah, ya, Tasu'a, Asyura, gitu kan, dan lain-lain. Kemudian apa di bulan suci Ramadan? Dibuka pintu-pintu langit. Ya, dalam redaksi yang lain tuftahu fihi abwabul jannah. Dalam redaksi ini tuftahu fihi abwabus sama. Ya, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka rapat. Wa tughallu fihi syayatin. Jadi syaitan itu dibelenggu. Nah, kemudian fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Nah, ini dia nih yang hari ini kita cari nih. Ya. Di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan pahalanya, sungguh dia terhalang untuk mendapatkan kebaikannya. Jadi ini Masya Allah.
Ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa Ramadan ini. Bulan yang sangat istimewa, bulan ruhiyah, ya, bulan iman. Inilah kaum muslimin menyibukkan diri dengan nilai-nilai ruhiyah dan keimanan. Nah, kemudian apa kaitannya dengan takwa? Jelas, karena target ibadah saum adalah la'allakum tattaqun. Jadi dengan kita melakukan aktivitas salat, puasa, zikir, doa, istighfar, kemudian tadi salat tarawih, baca Quran yang tadi bernilai ini ruhiyah tadi, itu adalah apa? Agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, apa makna takwa? Takwa itu kan secara bahasa, secara lughah, jadi di antara maknanya itu kan ada waqi, jadi bermakna melindungi. Jadi dia memelihara, menjaga diri agar selamat dunia akhirat. Takwa juga berasal dari kata yattaqi itqaan, yang artinya waspada, berhati-hati, menghindari atau mencegah. Jadi secara bahasa, orang yang bertakwa itu orang yang berhati-hati, orang yang mawas diri. Adapun secara istilah, takwa itu adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabi nawahih. Jadi mengikuti dan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Nah, ini yang kita pahami secara umum. Jadi apa yang dimaksud dengan takwa itu? Mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Nah, oleh karena itu seorang salafus saleh mengatakan di dalam kitab Majmu'atul Fatawa yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa makna takwa? An ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju rahmatullah wa an tatruka ma'siyatillah ala nurin minallahi takhafa azabullah. Jadi takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas petunjuk dari Allah dan mengharap rahmat Allah. Itu takwa. Jadi takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan pada Allah atas petunjuk dari Allah dan mengharap rahmat Allah. Dan takwa juga engkau meninggalkan maksiat yang Allah haramkan atas petunjuk darinya dan atas dasar takut kepadanya. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'atul Fatawa, mengutip salah satu ungkapan yang disampaikan oleh salafun saleh, orang-orang saleh sebelum kita. Nanti juga silakan bisa dilihat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Dan kaum muslimin rahimakumullah, jadi banyak sekali takwa itu juga kata Ibnu Rajab, dikatakan takwa asalnya adalah wal aslu taqwa, Jadi takwa itu asalnya adalah seseorang mengetahui apa yang mesti ia hindari lalu ia tinggalkan. Nah, itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di dalam kitab Ahlur Rahmah, Syekh Thaha Abdullah Al-Afifi itu mengutip ungkapan seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karamallahu wajhah. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan tentang takwa? Beliau katakan al-khauf minal jalil wal 'amalu bitanzil wal istidadu li yaumir rahil wal ridha bil qalil. Apa artinya? Takwa itu adalah takut kepada Allah yang maha mulia. Jadi ini kata sahabat Ali radhiyallahu an. Jadi esensi takwa itu adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mulia. Takut azabnya, takut nerakanya, takut terhadap dosa yang dilakukannya, begitu ya. Kemudian wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang termuat di dalam at-tanzil, Al-Qur'an. Amalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian mempersiapkan diri untuk hari meninggalkan dunia dan ridha, puas dengan hidup seadanya, dengan sedikit. Ini kan Masya Allah ini takwa Ini sebagaimana disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Nah, oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan takwa itu apa? Sebagaimana yang kita lihat di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bahwa takwa itu adalah sebaik-baiknya bekal. Ya, di dalam surah Al-Baqarah itu ada potongan ayat ya. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi takwa itu adalah sebaik-baik bekal kita dalam menjalani kehidupan ini dan sebaik-baik bekal kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti. Ya, khairuz zadi taqwa. Khairuz zad. Jadi sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa sebaik-baik bekal kita? Takwa. Ya, laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya, dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan takwa itu ada di mana? Kalau dalam satu hadis, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Ada di sini, tempatnya di hati kita. Nah, kemudian keutamaan takwa yang berikutnya adalah takwa adalah sebaik-baik ya, pakaian yang dikenakan seorang muslim, libasu taqwa, pakaian takwa. Ya. Bagaimana seorang muslim itu ya, pakaian terbaiknya adalah takwa. Coba kadang-kadang diterjemahnya pakai baju koko gitu ya. Apa ini baju takwa, baju koko gitu ya. Ya, itu terjemahan simpelnya gitu ya. Orang-orang kita ya, mungkin tafsirnya tafsir jalan lain gitu ya. Bukan jalan lain gitu kan. Ya, ini pakai pakaian takwa ini ya. Padahal boleh jadi udah pakai baju koko, pakai pakaian takwa, begitu pulang 5 sendal diangkut sama dia ya. 5 pasang sendal kan yang baru-baru. Ya, mudah-mudahan aman di sini ya. Sendal gak ada yang hilang ya. Nah, jadi itu ya. Jadi maksudnya bukan demikian, tapi dia adalah merupakan pakaian kita. Ya. Itulah yang kita pakai, ketakwaan itulah yang senantiasa kita pakai, kita gunakan dalam menjalani kehidupan ini. Dan itulah sebaik-baik apa yang kita pakai dalam hidup ini. Nah, kemudian takwa adalah wasiat orang-orang terdahulu dan belakangan ya, wasiat para nabi adalah wasiat takwa. Ya. Kemudian takwa itu jalan keluar ketika seseorang berada dalam kesulitan. Wah, ini udah jelas lah ya. Kita sering baca ayatnya ya dalam surah At-Talaq itu kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ya. Allah akan berikan dia jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan rezeki dari pintu yang tidak pernah dia sangka-sangka. Jadi ini Masya Allah, artinya apa? Takwa itu solusi. Jadi antum kalau sudah pusing mentok masalahnya dalam hitung-hitungan kita manusia, dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menyiapkan bagi kita mungkin 1001, 1.000.001 ya, solusi bagi kita. Bagi Allah itu mudah. Mau kita kan karena kemampuan kita terbatas sebagai seorang manusia ya. Karena taqatun juz'iyyatun mahdudah. Kemampuan kita sebagai manusia itu mahdudah, terbatas. Mentok, aduh nggak ada lagi nih. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya cara lain. Jadi itu ya. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Makanya saya lupa ya, ini ungkapannya Imam Yahya bin Mu'az atau siapa ya, seorang salafus saleh lah yang jelas. Dia pernah berkata, ada persoalan, ada masalah yang tidak bisa kamu selesaikan dengan skill kamu, dengan manajerial kamu, bahkan dengan kemampuan finansial yang kamu miliki, nggak bisa diselesaikan. Tapi masalah itu bisa selesai dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Nah, itu dia. Bisa selesai. Mau tahu nggak contohnya? Banyak ya. Saya sebut aja lah satu cerita ya. Di Surabaya dulu ada tukang beca naik haji. Mudah-mudahan udah pernah dengar ceritanya ya. Dia tukang beca. Kok bisa pergi haji? Nabung di bank juga enggak. Dia cuma nabung manual aja biasa, ada sisi ya. Lama kalau begitu kan. Mungkin bisa belasan tahun, puluhan tahun. Ya, keuntungan narik becanya dia sisihkan, entah 1.000, entah 2.000, entah 5.000. Tapi dia selalu memohon kepada Allah agar dia bisa pergi haji.
Dia dekatkan dirinya kepada Allah, salat 5 waktu, dia berdoa, dia berinfak, dia bersedekah, lalu dia sisihkan juga. Dia ikhtiar. Dan ternyata salah satu ikhtiarnya apa? Dia punya program nih tukang beca ini yang disebut dengan Jumat Berkah. Kita kalau Jumat Berkah bagi-bagi nasi bungkus ya Pak ya. Nah, di masjid saya kalau Jumat Berkah dulu sebelum pandemi ya adalah kurang lebih 400 bungkus lah ya. Ya, waktu itu kita belajar programnya dari Masjid Jogokarian. Jogokarian itu 1.500 bungkus. Kita waktu itu belajar dari Jogokarian ya sudahlah kira-kira sekitar 300-400 bungkus setiap Jumat. Nah, tapi selama pandemi ini kita punya program. Setiap hari 1.000 nasi box. Sekarang sudah hari ke-23 ya. Berarti sudah 23.000 nasi box yang dibagikan oleh masjid ke masyarakat di sekitarnya. Alhamdulillah sukses sampai hari ini. Sudah hari ke-23. Berarti sudah 23.000 box. Alhamdulillah ya. Nah jadi ini kan Masya Allah gitu ya. Nah akhirnya apa? Dia Jumat Berkah. Tukang beca gimana Jumat berkahnya? Setiap hari Jumat orang yang naik becanya digratiskan Pak. Dia nggak pungut bayaran, apalagi mau ke masjid. Ya. Sampailah satu ketika ada seorang pengusaha dari Jakarta sedang berkunjung ke Surabaya. Dia cari tukang beca, entah gimana Allah yang pilihkan. Dia bilang sama ajudannya, coba tukang becang itu panggil. Dia pengen naik beca rupanya di kota Surabaya itu. Supirnya disuruh, Anda bawa itu, saya naik beca. Begitu udah sampai tempat tujuan tukang becanya nggak mau dibayar. Dijelasin sama bapak yang pengusaha muslim ini, mohon maaf saya kalau hari Jumat saya nggak terima bayaran, saya sedekah. Masya Allah kagum dia. Singkat cerita besoknya dia minta panggil tukang beca itu. Dan singkat cerita dia tawarkan, mau nggak Pak kalau pergi haji sama istrinya? Ya mau lah. Itu ya, itu dia. Ini Masya Allah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kan tadi sudah saya bilang, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Wa yaj'al lahum makhrajan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Nih, enggak bisa. Kita tuh cuma dikasih Allah tuh ilmu ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya kan? Ilmu kita tuh dikit kecil. Ya. Masya Allah. Ada orang yang pandemi tambah susah, tapi ada orang pandemi makin kaya. Serius. Mana yang kerja di Telkomsel? Kayaknya makin kaya tuh. Tapi ada kan beberapa perusahaan tutup ya? Ada yang tutup, ada yang udah nggak gerak lagi. Ada juga usaha makanan tutup, tapi ada juga usaha makanannya laku keras. Nah, itu ya, ini Masya Allah ya. Ini semua Allah lah yang Maha Kuasa. Tapi ya, jadi itu ya, takwa itu keutamanya apa? Jalan keluar dia ketika kita dalam kesulitan. Bahkan dengan takwa itu sebab kita mendapatkan pertolongan ketika kita mati. Dan takwa itu adalah merupakan jalan ketenangan. Ya, oleh karena itu Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, intinya takwa adalah wasiat Allah kepada seluruh makhluknya. Takwa pun menjadi wasiat Rasulullah SAW kepada umatnya. Jelas ya? Jadi takwa itu wasiat Allah kepada umatnya, kepada semua makhluknya, gitu ya. Dan kemudian takwa itu adalah wasiat Rasulullah SAW kepada umatnya. Kemarin katanya sudah mulai ada penelitian yang meneliti tentang tasbihnya padi ya. Sudah ada katanya. Kemarin saya juga dengar juga dari seorang pengusaha yang dia ikut satu kajian, itu sudah mulai diteliti dengan Zoom ya dan seterusnya. Itu ada bentuk zikirnya tumbuhan itu yang bernama padi itu. Masya Allah ya, Masya Allah, ini luar biasa ya. Nah ketika Nabi SAW mengutus pasukan, beliau juga memberikan nasihat. Dan nasihat yang pertama dan yang utama itu adalah bertakwa kepada Allah. Ini ya, ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 183 bahwa inti dari ibadah saum yang kita lakukan, inti dari ibadah Ramadan yang kita lakukan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tattaqun. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tafsir yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang ayat ini? Tentang ayat Al-Baqarah ayat 183 ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di? Jadi beliau ini seorang ulama besar di Saudi. Beliau ini guru dari Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Apa kata beliau rahimahullah? Allah taala menyebutkan dalam ayat tersebut mengenai hikmah disyariatkannya ibadah puasa agar kita bertakwa. Karena dalam puasa kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang meliputi takwa dalam puasa adalah seorang muslim meninggalkan apa yang Allah haramkan saat itu, yaitu makan minum. Ya, ini kan diharamkan nih di saat kita berpuasa kan. Nah, kita melakukannya dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam rangka apa kan? Dalam rangka apa? Kita ingin beroleh ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal jiwa begitu terdorong untuk menikmatinya. Namun semua itu ditinggalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan pahala darinya. Itulah kata beliau rahimahullah, itulah yang disebut dengan takwa. Begitu pula orang yang berpuasa melatih dirinya untuk semakin dekat pada Allah. Ia mengekang hawa nafsunya, padahal bisa saja ia menikmati berbagai macam kenikmatan itu, tapi ia tinggalkan. Kenapa? Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Nah, ini hadirin sekalian, ini yang disampaikan oleh Syekh ya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Taisir Karimur Rahman ya. Jadi jelas dengan ibadah saum kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, oleh karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim memberikan gambaran yang gamblang tentang metode praktis dalam mempersiapkan ruhani manusia, membentuk keimanan dan mentarbiah jiwanya. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat ke-29, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan. Ini Masya Allah nih. Ini juga termasuk salah satu keutamaan orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan memberikan ke dalam hati kita itu furqan. Apa itu furqan? Kemampuan untuk membedakan antara hak dan yang batil. Kemampuan untuk membedakan antara hak dan yang batil. Ini hak, ini batil. Ini benar, ini salah. Ini kita kan yang kurang begitu ya. Kita ibadah sama Allah, tapi apa? Kita belum sampai pada maqam kedudukan takwa. Kita belum sampai di mana Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita furqan, kemampuan untuk membedakan antara hak dan yang batil. Makanya hari ini banyak orang Islam sholat dia, puasa dia, tapi apa? Transaksinya masih transaksi ribawi. Bisnisnya syubhat, muamalahnya syubhat, masih melakukan hal-hal yang haram, gitu kan? Riba dan lain sebagainya. Kenapa? Karena boleh jadi Allah Azza wa Jalla belum memberikan kepada hatinya, belum memberikan kepada dirinya, in tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Makanya enggak semua orang dapat furqan. Tapi ada orang-orang yang Allah berikan furqan, kemampuan untuk melihat mana yang hak, mana yang batil, untuk membedakan mana yang hak dan batil. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Dan itu enggak harus seorang profesor, nggak harus seorang doktor tafsir Quran, nggak harus seorang doktor syariah. Tapi ketika dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dekat dengan Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan furqan. Baik. Jadi itu. Kemudian dalam surat Al-Hadid ayat ke-28 juga demikian, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflain min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang beriman kepada Rasul, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan, dan Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Jadi kalau kita bertakwa, beriman kepada Allah, bertakwa kepadanya, beriman kepada Rasulnya, Allah akan memberikan kita cahaya. Yang dengan cahaya itu kita berjalan di tengah-tengah manusia. Dengan cahaya. Ya, makanya kan dalam surat Al-An'am ayat 122 kalau tidak salah ya. Itu ada ayat yang berbunyi apa itu yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kepada orang-orang beriman, maksudnya para sahabat ya, itu mereka berjalan dengan cahaya itu ya. Nah, sedangkan orang-orang kafir, orang-orang zalim itu mereka selalu diliputi di dalam kegelapan ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa jalan menggapai takwa ya. Nah, kita sudah sampai pada bagian akhir gitu ya dari pembahasan kita, kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Apa jalan menggapai takwa? Jadi ada solusi praktis yang disampaikan oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Syekh Dr. Abdullah Nasiulwan. Di dalam salah satu kitabnya apa kalau tidak salah Tarbiyatun Ar-Ruhiyah ya. Jadi jalan menggapai takwa itu yang pertama itu adalah al-muahadah. Jadi mengingat perjanjian. Ini yang pertama. Al-muahadah. Silakan nanti lihat surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-91. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullahu 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Coba ingat-ingat janji. Kita pernah janji apa sama Allah? Di dalam surat Al-A'raf ayat 172 kan ada janji kita kan? Di alam ruh ya, di alam arwah. Ketika Allah bertanya kepada semua ruh manusia ketika itu, alastu bi rabbikum? Apakah benar aku ini Tuhanmu, Tuhan kalian? Maka ruh kita menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami menjadi saksi. Artinya apa? Kita telah berjanji kepada Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa beribadah kepadanya, untuk senantiasa menyembahnya. Apalagi jelas kita sudah mengucapkan syahadat, berulang kali syahadat kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah ya. Bahkan kita ucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Ini kan sebetulnya perjanjian kita. Syahadat itu kan al-qasm, al-wa'du, gitu kan, al-i'lan, gitu kan. Inilah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa makna la ilaha illallah? Makna asyhadu an la ilaha illallah itu kan maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Artinya apa? Kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk kita sembah di jagat semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini janji kita. Ingat-ingat terus, kita sudah janji nih sama Allah. Ya. Apalagi kalau udah ngucapin janji apa saja di belakangnya ada kata wallahu ala ma aqulu wakil ya. Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan. Oh gitu ya. Nah, ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan menggapai takwa yang pertama adalah al-muahadah, mengingat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan syahadat kita itu perjanjian, sumpah kita kepada Allah. Yang kedua, apa jalan untuk menggapai takwa adalah al-muraqabah. Merasakan kesertaan Allah Subhanahu wa taala. Ngerasa bahwa Allah Azza wa Jalla senantiasa mengawasi setiap hal yang kita lakukan dalam hidup ini. Lihat surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat ke-218 dan 219. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk salat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya, apa yang kalian nampakkan, ya,
Apa yang kalian sembunyikan dalam hati, zahir maupun yang batin, Allah Maha tahu. Nah, inilah yang coba kita rasakan kesertaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Sulit baginya, mustahil baginya untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Dia merasa diawasi 24 jam dalam hidupnya. Punten ya, kita kalau kerja di satu ruangan ada CCTV kiri kanan saja, wah enak nih ya. Mungkin ada yang merasa nggak nyaman awal-awal, tapi nyaman saja. Selama melakukan pekerjaan yang benar akan nyaman aja. Dilihat, silakan lihat, saya benar kok. Begitu kan? Nah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ada Ar-Raqib yang Maha mengawasi. Sehingga kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam menjalani hidup ini kita akan hati-hati betul. Apalagi ada ayat yang mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Merasa diawasi. Makanya satu ketika ada seorang ulama pernah disiksa oleh kaumnya. Ya. Lalu murid-muridnya tanya, "Ya Syekh, ini kita disiksa ini. Dari satu penjara ke penjara lain. Siksaannya berat-berat." Apa kata Syekh ini? Kata si ustadz ini, kata Syekh inilah ulama ini, "Tenang. Biarkan saja. Silakan mereka menyiksa kita di penjara manapun dengan siksaan apapun, tapi ingat, mereka tidak akan pernah mampu menyiksa kita di mana di sana tidak ada Allah Subhanahu wa taala." Allahu akbar. Tahu, Allah Maha mengawasi. Ya. Ini ya kaum muslimin ya. Jadi merasakan kesertaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau dia merasa muraqabatullah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia enggak main-main. Waduh, takut saya. Ayo Pak, ambil aja uangnya. Enggak bisa. Orang mungkin enggak lihat. Enggak ada kwitansinya kok. Tempatnya tersembunyi, tapi fa'inallah, di mana Allah? Allah Maha lihat. Kalau begitu orang enggak mungkin dia akan melakukan korupsi. Apalagi sampai kemudian ada peristiwa OTT, operasi tangkap tangan gitu ya, dan seterusnya. Dia tahu Allah Maha lihat. Fa'inallah, di mana Allah? Ya, makanya saya kira kisah-kisah yang pernah kita dapatkan dulu dari para asatidzah itu kan luar biasa. Pertama, kisah seorang anak gembala kambing kan, yang kambingnya mau diambil satu sama Khalifah Abu Bakar atau Umar ya. Lalu dia bilang sama anak itu, udah bilang aja sama majikan kamu, nanti kambingnya hilang. Lalu si gembala kambing ini, ya remaja ini bilang, tuan saya memang nggak lihat, tapi fa'inallah, di mana Allah? Kagum nih dengan jawaban remaja ini ya. Itu kisah pertama kan. Kisah kedua, gadis penjual susu kan. Tengah malam dia racik susu bersama ibunya. Khalifah Umar lagi keliling inspeksi. Karena Madinah itu kan city state, negara kota ketika itu ya, city state, negara kota. Ya. Inspeksi dia dengar perbincangan, udah nak banyakin aja airnya, jangan Bu. Nggak apa-apa, orang kan nggak tahu nih susunya kita tambahin air, jangan Bu. Orang nggak tahu, tapi Allah kan Maha tahu. Kagum Umar. Akhirnya dinikahkan kelak perempuan itu, anak putri itu dengan salah satu putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang kemudian dari rahim mereka kerak itu lahir seorang khalifah yang kelima yang disebut dengan Umar bin Abdul Aziz ya radhiyallahu an. Ini masya Allah gitu ya. Nah, ini merasakan kesertaan Allah. Antum kalau nggak merasa Allah beserta diri kita, beserta diri antum, ya udah apa aja kita lakuin, ya udahlah. Tapi kalau dia merasa diawasi sama Allah, ya Rabb, Engkau Maha melihat, Engkau Maha tahu, Maha teliti, Maha detil. Udah, ya berhati-hati. Baik, itu yang kedua ya. Makanya orang bertakwa kan tadi esensinya tuh hati-hati dia dalam menjalani hidup. Ya, waspada. Ya, bahkan dalam satu hadis ketika Nabi menjelaskan tentang ihsan, ya ingat ya hadis arba'in yang nomor 2 itu kan. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan kan. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan jika memang kamu tidak bisa melihatnya, emang enggak bisa lihat, sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu lakukan. Masya Allah. Masya Allah ya. Makanya kan diantara cara kita untuk sholat khusyuk itu kan kita merasakan di saat takbir
Itu kehadiran kebesaran Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Takbir kita. Allah Maha melihat kita. Allahu Akbar. Ya Allah. Itu hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, jalan untuk menggapai takwa ada al-muhasabah, introspeksi diri. Tadi ayatnya sudah saya sampaikan ya di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasyr surat 59 ayat ke-18. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maksudnya akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ketika beliau menjelaskan siapa orang yang cerdas itu, siapa orang yang pintar itu, apa kata Nabi SAW? Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, seorang mukmin yang cerdas itu adalah man dana nafsahu. Seorang mukmin yang mampu mengendalikan dirinya, memanage dirinya, mengelola dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah matinya. Jadi itu. Jadi orang yang cerdas itu berarti apa? Orang yang mempersiapkan dirinya untuk masa depannya. Dan masa depannya itu apa? Bukan masa depan di dunia, tapi masa depan di akhirat. Karena Bapak Ibu sekalian, berapa lagi lah lama kita tinggal di dunia ini kan? Nggak tahu kita. Ini udah masa pandemi nih, ya. Orang banyak mati, dan matinya bukan karena umur, bisa kapan saja. Saya sudah berapa banyak guru saya, ustadz saya yang sudah wafat, sudah berapa banyak sahabat saya, sudah berapa banyak teman saya, ya, yang wafat ya di masa pandemi COVID-19 ini. Saya nggak bilang mereka mati karena COVID, bukan. Yang jelas mereka mati karena takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Apa karena COVID? Enggak. Wallahu alam. Saya nggak bisa bilang COVID. Mungkin mereka ada yang terpapar COVID, tapi kematiannya karena COVID, saya tidak begitu yakin juga. Karena banyak juga orang yang kemudian biiznillah sembuh karena COVID. Saya kena COVID 3 bulan yang lalu. Alhamdulillah ya. Sempat dirawat beberapa hari di Herbina, 9 hari di Herbina, kemudian 2 pekan isolasi mandiri di rumah. Dan saya kira mungkin jemaah ada yang pernah mengalami itu. Alhamdulillah biiznillah sembuh juga. Walaupun gejalanya gejala sedang. Kan COVID itu ada OTG, tanpa gejala, ringan, sedang, berat. Saya waktu itu sudah sampai pada gejala sedang. Karena punya komorbid hipertensi gitu kan. Ini. Tapi banyak juga orang yang sudah gejala berat masuk ke ICU. Sudah pakai apa namanya itu? Allahumma shalli ala Muhammad ya. Apa namanya itu? Ventilator. Alhamdulillah sembuh juga. Bahkan beberapa asatidz sudah ada yang masuk pakai ICU pakai ventilator. Fotonya nyebar lagi pakai ventilator. Mohon doa. Sebagian mereka biiznillah sehat, sebagian mereka memang wafat. Ini kan semua Allah ya, takdir Allah. Nah, kaum muslimin, di sinilah kita muhasabah. Bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan di dunianya hanya sementara, tidak kekal, fana. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan apa? Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqi. Apa yang ada di sisi kalian itu akan binasa. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqi. Dan apa yang ada di sisi Allah, akhirat, surga itulah yang kekal. Sebentar. Nggak ada yang abadi, nggak ada yang lama. Sebentar aja kita di dunia ini. Cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang kita miliki akan kita tinggalkan kok. Oh, saya punya rekening Ustaz di tabungan 2 miliar. Iya, tapi apakah itu rezeki Bapak? Belum tentu. Jangan-jangan Bapak cuma tugas ngumpulin doang. Begitu Bapak bilang saya punya tabungan 2 miliar, seminggu kemudian Bapak mati. 2 miliarnya buat siapa? Bukan untuk Bapak. Bisa jadi dia untuk istri dan anak-anak. Begitu kan? Atau bahkan mungkin untuk orang lain. Dan uniknya harta itu, ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, harta itu, jadi walaupun yang mencarinya sudah mati, lalu hartanya untuk orang lain, uniknya apa? Yang dihisap tuh kita yang nyari nanti di akhirat. Kita yang ngumpulin yang dihisap. Bukan yang make nanti ada lagi.
Nah, ini kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kalau kita ngumpulin duit banyak-banyak di tabungan, ingat belum tentu itu rezeki kita. Boleh jadi kita ngumpulin doang. Serius ya. Berapa banyak orang meninggal ninggalin tabungan kan dia, ya. Bahkan mobile bankingnya aja istrinya nggak tahu apa passwordnya kan. Tapi begitu suaminya meninggal baru ke bank. Ini saya ahli warisnya. Ayo udah dikasih tahu. Ini Bu, Bapak masih punya tabungan 500 juta. Oh, kok suami saya diam-diam aja tuh gitu kan. Bilang ke saya cerita nggak banyak kok mah, paling cuma 50 juta. Kan gitu ya. Bohong gitu ya. Itu dia. Baik, muhasabah, introspeksi diri. Berapa banyak kesalahan yang sudah kita lakukan, kebaikan yang sudah kita lakukan, terus kita muhasabah. Ya Allah, umur udah 50 tahun, umur udah 40 tahun, arba'ina sanah ya, udah 40 tahun nih, bahkan udah lewat. Ya, 50 tahun, bahkan sudah 60. 60 ini sudah mendekati umur Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nabi wafat pada usia 63 tahun. Dan dalam sebuah sabdanya Nabi SAW mengatakan bahwa umur umatku min sittina ila sab'ina, 60 sampai 70 tahun. Siap-siap. Tapi ternyata bukan semua yang umurnya 60 bersiap. Semua kita harus bersiap. Gitu kan? Kenapa? Karena kapanpun Allah Subhanahu wa taala akan bisa mencabut nyawa kita. Maka saya selalu katakan dalam beberapa kesempatan, nyawa ajal itu bukan nomor urut. Kalau nomor urut yang tua duluan yang wafat ya. Tapi ajal itu nomor cabut, mana yang duluan dicabut, nah itulah dia. Ya. Jadi nggak kenal tua muda, nggak kenal sakit atau sehat. Bahkan berapa banyak yang sehat mati duluan dari yang sakit. Kadang-kadang yang uniknya, yang jenguknya mati duluan daripada yang terbaring di rumah sakit. Dia jenguk kita nih di rumah sakit. Pulang dia, besok pagi SMS. Istrinya atau keluarganya ke istri kita yang jagain. Mohon doanya Bu, Pak Fulan meninggal. Lah, bukannya semalam jenguk saya. Itu dia. Jadi bapak-bapak dan ibu nggak usah khawatir. Walaupun kita sakit bukan berarti bapak ibu mati duluan, enggak. Bisa jadi yang sehat mati duluan. Gitu ya. Ini hadirin sekalian. Tapi lagi-lagi kita muhasabah, introspeksi diri. Sudah berapa banyak amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Adapun maksiat banyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jalan berikutnya untuk menggapai takwa adalah al-mu'aqabah, memberi sanksi. Lihat surah Al-Baqarah 178. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah bagaimana kita memberikan sanksi atas kelalaian yang kita lakukan dalam taat kepada Allah. Ya Allah, saya semalam gak sholat malam, atau tadi pagi saya ketinggalan sholat subuh. Bisa gak kasih sanksi? Berarti apa? Pagi hari ini saya akan sholat duha beberapa rakaat dan saya akan berinfak 100.000 misalnya. Itu dalam rangka mu'aqabah, memberikan sanksi. Apakah ini syar'i? Ya. Apakah ini ada contohnya dari kalangan sahabat? Ada. Saya sebut ya. Salah satu contoh yang mutawatir itu, adalah kisah ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketinggalan salat asar berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat. Umar bin Khattab bukan enggak salat asar, tapi ketinggalan salat asar berjamaah. Ingat ya, Umar bin Khattab ketinggalan sholat asar berjamaah bersama Rasulullah. Ya, Madinah itu city state, negara kota, pusatnya ada di tengah-tengah dia. Ya, jadi rumah Rasul, kemudian di sana ada Masjid Nabawi, gitu kan? Nah di pinggir-pinggirnya itu banyak kebun-kebun kurma kan? Makanya kan salah satu destinasi kita kalau umroh kan itu ya, kebun kurma. Ya, dan biasanya supirnya seneng tuh, karena nanti dapat fee kan? Termasuk mutawifnya juga senang udah dapat kurma, udah dapat fee juga dari penjual kurmanya. Nah, Umar bin Khattab itu keluar sedikit dari kota Madinah. Dia lagi lihat kebunnya. Umar bin Khattab ini kan termasuk salah satu sahabat yang kaya. Begitu dia keluar lihat kebun kurma, dia balik ke Madinah, para sahabat baru selesai salat asar. Umar tanya sama sahabat, sudah kalian salat asar bersama Rasulullah? Na'am. Astagfirullah.
Aku pergi sebentar keluar melihat kebunku, aku kembali kalian sudah salat asar bersama dengan Rasulullah. Berarti kan ketinggalan nih, ketinggalan salat asar berjamaah. Bukan berarti nggak salat asar ya. Tapi di sini nilai pentingnya asar berjamaahnya bersama Nabi lagi. Apa kata Umar bin Khattab? Wallahi demi Allah, semua kebun yang barusan aku lihat, semuanya aku infakkan untuk kaum muslimin. Itu dia, itu ukubah. Umar menebus dosanya. Dengan apa? Berinfak dengan semua kebun kurma yang barusan dia lihat. Kebayang nggak kira-kira antum begitu? Antum lagi lihat kebun teh, ketinggalan sholat asar atau zuhur, wallahi demi Allah, semua kebun teh yang 10 hektar tadi, semuanya saya infakkan. Untuk apa? Untuk masjid JGC, betul namanya masjid JGC kita. Ada masjidnya namanya nggak? JGC aja. Kali An-Nur gitu. Masjid Baitul Jannah gitu enggak ya? Masjid JGC. Semua jual uangnya untuk masjid JGC. Masya Allah. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Antum lagi nonton TV baru beli hasil THR, TV flat slim 54 inch. Yang bapak-bapak nonton sepak bola MU lawan Chelsea, waktunya pas subuh. Asik nonton, ketinggalan salat subuh berjamaah di masjid dekat rumah. Langsung antum bilang, wallahi demi Allah, TV jual, uangnya infak ke masjid. Masya Allah. Saya bisa ngebayangin tuh kalau jamaah ukubah begitu kaya tuh masjid. Kaya. Ya, apalagi yang lagi sibuk lagi nyuci mobil Innova, ketinggalan zuhur berjamaah kan. Innovanya baru lagi kan. Wallahi demi Allah mah. Kenapa Pak? Gara-gara nyuci mobil, Papa ketinggalan salat zuhur berjamaah. Wallahi demi Allah, mobil jual, uangnya infak buat masjid. Wah, luar biasa. Tapi saya kira ya nggak gitu-gitu amat lah. Kalau mau ukubah silahkan. Tapi kalau harga mobil kayaknya kita belum kelas sahabat gitu ya. Tapi seperti itu loh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi antum jangan bilang nggak ada dalilnya, itu salah satunya. Dan banyak lagi sebetulnya. Kalau kita baca dalam kitab Sifatus Safwa dan beberapa kitab Tazkiyatun Nafs, itu banyak sekali salafus saleh mengukubah. Satu ketika ada seorang salafus saleh ketinggalan sholat subuh. Jadi punten ya, namanya juga manusia kan. Jadi begitu dia bangun, dia entah kenapa dia bangunnya agak siang. Jadi sholatnya udah selesai lah orang berjamaah di masjid. Bahkan punten, dia bangun itu kalau tidak salah hampir mendekati waktu syuruk. Oh, subhanallah. Berarti kan udah kesiangan tuh subuhnya. Apa yang dia lakukan? Dia memerdekakan budak. Allahu Akbar. Dulu kan masih ada perbudakan. Dia memerdekakan budak. Ini Masya Allah. Gimana Bapak Ibu? Siap kira-kira melakukan ukubah, muaqabah? Aduh Tat, ini gara-gara motor. Motor dijual gitu ya. Itu Masya Allah. Kalau begitu jamaahnya luar biasa. Masjid JGC bukan cuma 2 lantai lagi, 5 lantai. Tambah lagi ya Pak Muali ya. Tambah terus ya. Masya Allah. Gitu ya Pak Profianto ya. Masya Allah, ini luar biasa ya. Kalau perlu nih parkirannya, ini luas parkirannya masjid. Parkirannya di mana? Di basement 1 dan 2. Wah. Dari mana uangnya? Dari iqobnya Bapak Ibu sekalian, ukubahnya. Ada yang jual tadi Innova kan, ada yang jual Alphard gitu kan, dan lain-lain. Itu buat modal bangun masjid. Ya. Tapi nggak harus begitu ya Ustaz. Yang nggak juga. Tapi kalau mau ideal ya begitu. Ya kan contohnya ada gitu ya. Nah inilah pemberian sanksi muaqabah. Dan itu dilakukan oleh salafus saleh. Ya, astagfirullahalazim, saya target baca Quran 3 kali khatam Ustaz. Ternyata Ramadan ini saya cuma dapat 1,5. Terus saya ukubah. Saya infak diam-diam di satu masjid, saya infak 5 juta. Sambil bilang bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mohon maaf ya Allah. Nah, nggak usah disebut-sebut, nggak usah diceritain, anggap aja itu sanksi ya. Nah begitulah cara sebagian besar salafus saleh mendidik jiwa mereka, mendidik diri mereka. Terakhir, ya, karena sudah mau jam 11 ya. Di sana udah duluan jamnya. Di saya masih kurang 6 menit ya. Jadi biar kita punya banyak waktu juga buat baca Quran ya. Dan insyaallah istirahat. Yang kelima, ini kelima nih, yang terakhir ya. Jalan untuk mencapai takwa itu adalah al-mujahadah. Al-mujahadah itu bersungguh-sungguh. Optimalisasi. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lana'al muhsinin."
Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi mujahadah, jadi memaksakan diri kita bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Jiwa kita itu, mohon maaf Bapak Ibu, cenderung malas. Jadi kalau nggak dipaksa tuh, kayak kesini aja nih ke masjid, ini kan ada aja godaannya nih. Dari mulai sayup-sayup, udah pandemi, ngapain juga itikaf di masjid? Di JGC lagi masjidnya, nyamuknya Masya Allah, pakpok. Tenang Pak, di masjid saya juga begini. Karena perumahan saya dibangun di atas rawa-rawa juga. Jadi saya ketika Pak Profianto bilang Ustaz nyamuknya, waduh, dalam hati saya sama. Bahkan masjid itu terbang sampai ke lantai 3 Pak. Masjid kan 3 lantai itu, terbang dia ke lantai 3, cetut gitu kan. Ya. Sofel, memang panitia juga nyiapin begitu. Cuma kan orang masing-masing ya, ada yang terbiasa, ada yang enggak. Kalau saya enggak terbiasa, makanya tadi ya ikutlah. Memang harus begitu arahannya, saya ikut. Padahal biasanya saya pakai kaos kaki gitu kan. Karena nggak biasa pakai sofel yang begini-begini. Karena ngeri saya termasuk ya. Makanya hand sanitizer saya hati-hati. Karena kemarin ngisi kajian malam 21 di salah satu masjid di daerah Cibitung. Itu habis pakai hand sanitizer ngisi. Itu tiba-tiba ngucuk mata itu. Allah perihnya. Dari mulai taklim sampai akhir tuh mata sepet. Ada kali 5 tisu bolak-balik tuh. Ya alhamdulillah sih. Setelah itu cuci muka ya, bersih-bersih ya, alhamdulillah. Karena nggak biasa begitu ya. Nah, jadi kembali kita. Jadi yang kelima ini adalah jalan menuju ketakwaan itu adalah mujahadah, sungguh-sungguh. Sholat malam kalau nggak dipaksa susah lah, wong enak-enak tidur kok. Bangun jam 2, bangun jam 3 lah enak-enak tidur. Jadi gimana dong Ustaz cara maksanya? Ya kita harus paksakan. Kalau perlu, kalau kata seorang sahabat saya, kalau perlu kita pasang doa, Allahumma paksakan, Allahumma paksakan, Allahumma paksakan. Ya nggak harus begitu ya. Ya doanya kan banyak. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, ya kan? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, dan seterusnya. Itu dia. Jadi memang harus dipaksa. Ya. Nafsu ini kalau nggak dipaksa untuk melakukan ketaatan, dia cenderung apa? Menarik kita tuh ke bawah. Manusia ini kan unsurnya 2, unsur tanah dan unsur ruh. Nah, tanah ini selalu ngajak kita tuh ke bawah. Bawaannya makan, bawaannya tidur, males aja. Nah, yang narik kita ke atas itu untuk dekat dengan Allah itu spiritual kita, ruh kita sebetulnya. Makanya kenapa jangan banyak-banyak makan? Karena kalau banyak makan susah bangun malamnya. Mau sholat malam jam 11 malam masih makan mie Aceh, minumnya teh tarik, susah itu bangun jam 2 itu berat. Mie Acehnya 1 porsi lagi, udah minyak gede-gede ya kan, Masya Allah jam berapa? Jam 2 kita kayak mulai, lo kagak bangun. Makanya saya sering di acara mabit itu banyak peserta yang alarm handphonenya bunyi dia kagak bangun-bangun, yang bangunnya kita yang bangun. Alarm siapa sini, dia nya kagak bangun-bangun. Serius. Apalagi kan ada jenis handphone yang alarmnya dulu nggak mati-mati itu. Kalau nggak salah BlackBerry ya. Susah dimatiin tuh. Hidup terus. Waduh, saya bilang nih, Masya Allah ini. Tapi bermanfaat juga dia. Jadi alarm handphonenya membangunkan jamaah di sekitarnya. Tapi yang bersangkutan nggak bangun-bangun. Nah, itu dia. Ini luar biasa. Ya akhirnya bangun juga sih. Setelah udah bangun semua, bangun juga dia kan ya, bangunkan. Jadi memang mujahadah. Qiyamul lail, baca Quran, apalagi nanti setelah Ramadan selesai puasa sunnah, makanya trial pertama, ujian pertama kita ba'da Ramadan, apakah jiwa-jiwa ketakwaan itu ada pada diri kita? Puasa 6 hari di bulan Syawal, itu ujiannya, trialnya tuh. Nggak gampang tuh, waduh, Lebaran, apalagi di Indonesia Lebarannya 1 bulan kan? 1 bulan di beberapa tempat 1 bulan. Ya, 1 bulan. Pokoknya udah 2-3 minggu ketemu orang, Lebaran ya, gitu kan, Lebaran lah gitu ya. Itu dia. Ya, puasa 6 hari Syawal, ya. Afdalnya di mana silahkan saja, tapi yang jelas kita laksanakan itu.
Ya, apakah kemudian setelah Ramadan kita masih baca Quran lagi apa enggak? Di sinilah mujahadah, optimalisasi, bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, jalan untuk menggapai takwa. Jadi dari muahadah, ya, kemudian muraqabah, muhasabah, muaqabah, sampai kemudian mujahadah, bersungguh-sungguh kita dalam melaksanakan ketaatan. Bahkan dalam bahasa lainnya mujahadatul linnafs, ya, bersungguh-sungguh terhadap jiwa kita, diri kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu, berpayah-payah. Sebab apa? Nafsu itu memang ya begitulah. Mohon maaf ya, kalau bahasa para ulama tazkiyatun nafs, nafsu itu seperti bayi yang menyusu kepada ibunya. Itu karakter nafsu. Jadi seperti bayi yang mohon maaf menyusu kepada ibunya. Kan bayi kalau susu terus nggak mau lepas dia. Pengennya nyusu terus, makanya dia harus disapi kan. Ya, makanya nafsu itu harus disapi. Kalau enggak dia terus menyusu terus seperti bayi yang menyusu kepada ibunya. Ya, pengennya tiduran aja, males-malesan aja. Puasa nggak mau ngapa-ngapain, enggak, pakai dalil lagi. Ya kan tidurnya orang puasa ibadah. Ya, mantep banget tuh ya dalilnya ya. Tidur yang gimana dulu gitu kan. Ya, kalau tidur orang puasa ibadah ntar semua tidur lagi ya. Begitu libur tidur aja dari pagi sampai sore. Bangun sholat tidur lagi, bangun sholat tidur lagi, kan begitu ya. Tapi ya hadirin sekalian, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya ciri-ciri orang bertakwa silahkan dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4. Ya, kemudian juga dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 yang dimulai ayatnya dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kemudian juga di dalam surah Al-Baqarah 177 ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqabi wa aqamus salata wa atuz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahdu was sabirina fil ba'sa'i wad dharri wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, dan seterusnya. Itu saya kira, mohon maaf atas segala kekurangan karena sudah malam jam 11 ya. Saya cukupkan. Qul qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.